Fandango kembali lagi ke WWE. Charlotte Flair ancam akan incar Julia untuk WrestleMania. Eddie Thorpe cambuk brutal Trick Williams. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 5 Februari 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. NXT hari ini dibuka dengan pertarungan panas antara Jacy Jayne dan Stephanie Vaquer. Begitu bel berbunyi, Vaquer langsung nge-Westlock takedown dan nyoba quick pin, ngasih vibe kalau ini bakal jadi pertandingan yang penuh energi. Pertarungan pun berlanjut ke luar ring, di mana gangguan dari Fallon bikin momentum berbalik ke arah Jacy. Balik ke dalam ring, superplex dari Vaquer bikin penonton heboh, ditambah lagi dengan 619 yang keren banget dan crossbody. Kekacauan terjadi pas gangguan dari Jasmine malah jadi bumerang, ngebuka jalan buat Vaquer ngehajar Jacy dengan finishing move-nya untuk memenangkan pertandingan. Sekuen endingnya agak aneh sih, agak ngeselin kalau kita harus matiin otak buat beberapa keputusan wasit yang rada ngawur, kayak kata Vic Joseph. Tapi selain itu, pertandingan ini seru banget. Jacy Jayne dapat lebih banyak momen ofensif, ini bukti betapa hebatnya Stephanie Vaquer, dia bikin Jacy kelihatan kredibel sambil tetap dominan. Push buat Vaquer juga simpel tapi efektif, dan dia benar-benar kelihatan layak buat investasi yang WWE kasih ke dia. Tensi makin panas pas Zarya dan Sol Ruka ngelabrak Lash Legend dan Jakara Jackson soal kekalahan minggu kemarin. Sekalian ngejek performa Lash yang kurang greget di Rumble. Sebelum semuanya makin ribut, Gigi Dolan dan gengnya muncul, bikin suasana makin panas. Sementara itu, Oba Femi ngirim pernyataan tegas sebelum pertandingan NXT title-nya. Dia ngedismiss klaim Eva yang katanya bisa ngontrol NXT, dan bilang kalau Oba lah yang mendominasi apa yang terjadi di ring. Dengan peringatan buat lawan-lawannya, Oba Femi ngejelasin satu hal, dia nggak berutang apapun ke Trick Williams, dan dia siap buktiin itu dengan cara yang brutal. Lexis King, dengan arogansinya dan NXT Heritage Cup yang baru dia menangin, muncul, nganggap dirinya sebagai The King of NXT. Dia ngumumin perubahan aturan buat Heritage Cup, gak ada lagi sistem ronde, gak ada lagi batas waktu, cuma pertarungan biasa langsung buat gelar. Tapi belum sempat penonton merespon, Fandango balik. Dia langsung nyerang ego Lexis dan nantang buat pertandingan untuk memperebutkan Heritage Cup. Lexis coba ngeledek balik, tapi GDC balas bilang kalau the system dari TNA selalu ngincar emas. Pertandingan pun resmi dijadwalin buat minggu depan dan Lexis bilang mereka bakal menari, tapi kali ini bukan buat pertunjukan. Ini bakal jadi pertempuran buat supremasi. Gak ngerti juga kenapa mereka narik arc Lexis King kelamaan kayak gini, nyoba bikin dia main cara yang benar kalau ujung-ujungnya malah balik ke awal lagi. Tapi di luar itu, promo dari Lexis solid banget. Yang lebih seru sih kembalinya Fandango ke WWE. Sekarang dia dikenal sebagai Johnny Dango Curtis di TNA. Semoga ini lebih dari sekedar cameo buat minggu depan, soalnya JDC emang lagi bersinar banget di TNA. Di sebuah gudang gelap, suasana tegang terasa pas Tony D'Angelo masuk dan ngeliat situasi di sekelilingnya. Dia langsung ngecek anak buahnya, pastiin gak ada orang luar yang tahu soal pertemuan rahasia ini. Ternyata itu adalah acara baru dari CW Network. The Family memuji acting Hollywood Don di situ, tapi Tony punya hal lain di pikirannya, terutama soal Ridge Holland. Stacks langsung meyakinkan dia udah siap ngehandle ini. Langsung ke pertandingannya antara Stacks melawan Ridge Holland. Stacks gak buang waktu, langsung nyerang Ridge begitu bel berbunyi dengan pukulan tajam dan back elbow. Tapi Ridge yang emang powerhouse langsung ngebalikin keadaan dengan belly to belly suplex. Ridge terus mendominasi, sambil ngeledek Tony D'Angelo waktu dia ngebantai Stacks. Tapi Stacks gak tinggal diam, balas dengan jawbreaker, serangan pukulan bertubi-tubi dan lung blower dari tali ring. Pertarungan makin panas waktu Shawn Spears dan gengnya ngeliatin dari podium. Stacks manfaatin gangguan dari luar ring. Luka bikin kekacauan, ngasih kesempatan buat Easy ikut campur. Stacks hampir nyuri kemenangan dengan roll up, tapi Ridge berhasil kick out dan langsung ngebanting Stacks dengan The Redeemer untuk memenangkan pertandingan. Performa underdog yang solid dari Stacks walaupun akhirnya jadi squash match buat Ridge Holland. Gak banyak yang bisa dibahas sih mengingat durasi pertandingannya. Di backstage, Fraxium fokus banget buat pertandingan mereka lawan Nemeth Brothers di Impact. Tapi Josh Briggs dan Inamura tiba-tiba nyela, bilang kalau mereka bukan tim yang bisa diremehin gitu aja.
Lanjut ke pertandingan tag team antara Zarya dan Sol Ruka melawan Gigi Dolin dan Tatum Paxley. Sol langsung ngebuka pertandingan dengan Westlock takedown, tapi Tatum nunjukin atletismenya dengan ngeflip balik dan ngelock Sol dengan front face lock. Zarya masuk dengan brutal, hampir bikin kepala Gigi copot sebelum nge-tag balik ke Sol. Tapi Gigi dan Tatum ngelawan balik, ngisolasi Sol dengan kombinasi powerbomb escape dan teamwork yang pas banget. Di akhir pertandingan, Zarya nangkap Tatum di udara dan ngehantamnya dengan F5 ke arah Gigi. Sol masuk, nge-tag dan langsung eksekusi Sol Snatcher untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan tag yang cepet dan seru, tapi tetap aja aneh lihat NXT masih bingung gimana mau ngebuk Zarya. Bisa nggak kita fast forward ke bagian dimana Zarya ngehabisin Sol Ruka biar dia bisa mulai monster heel run-nya. Bahkan dia sekarang tuh nggak dibook sebagai monster babyface. Sekarang dia tuh cuma jadi orang biasa yang nongkrong sama pegulat developmental. Oh my god. Di backstage, Sarah wawancara Trick Williams soal strateginya setelah kejadian minggu lalu. Tapi Trick langsung ngedismiss pertanyaan itu, dia nggak butuh strategi, dia cuma pengen balas dendam. Trick dengan jelas ngumumin targetnya. Waller dan Theory bakal kena batunya, dan buat Obafemi, dia bakal dapat receipt dalam waktu dekat. Ring udah siap buat Vengeance Day Summit, dan yang pertama keluar adalah Bayley. Disusul Roxanne Perez yang langsung motong introduksi buat Julia. Roxy nyombong soal dia berhasil mecahin rekor Bayley di Royal Rumble, dan dia jelas menikmati momen itu. Tapi Bayley nggak terkesan. Langsung nyeletuk, tapi kamu nggak menang kan? Roxy udah siap dengan jawaban, aku emang nggak menang tapi aku yang eliminasi Julia. Bayley balas lagi, ngingetin Roxy kalau dialah yang secara harfiah membangun NXT dengan tangannya sendiri. Dia dilatih Dusty Rhodes, dan dia respect divisi ini. Beda sama Roxy. Tapi Bayley juga ngasih peringatan. Roxy makin lama makin kehilangan dirinya sendiri dan mungkin dia bakal kehilangan sahabatnya juga. Roxy langsung ngegas, dia nggak butuh teman, mentor, atau siapapun. Dia punya rencana, menang di Vengeance Day, lanjut ke Raw buat dapetin gelar, dan mungkin sekalian ngambil gelar ke SmackDown juga. Julia ketawa ngedengar klaim itu, langsung ngedismiss Roxy, bilang kalau dia bukan siapa-siapa tanpa gelar. Roxy jelas gak terima, tapi Julia ngingetin, dia bakal ngalahin Bayley juga, dan di Vengeance Day, gak ada yang bakal selamat dari Beautiful Madness. Dan tiba-tiba, Charlotte Flair balik ke NXT. Charlotte ngasih pujian ke Roxy buat performanya di Royal Rumble, dan ke Julia, Charlotte ngasih sedikit respect, tapi dengan belak-belakan bilang, aku lebih baik. Tapi sebelum ada yang merespon, Cora Jade tiba-tiba nyerang Bayley dan Julia dengan baseball bat. Roxy berhasil ngehindar dan langsung kabur, sementara Cora pose di tengah ring sambil megang NXT Women's Championship sebelum ngehajar Bayley sekali lagi. Roxanne Perez jelas udah disiapin buat dipanggil ke main roster. Menarik juga dia masih dipertahanin sebagai heel dan langsung setup buat feud lawan Bayley. Promo Julia dibuat minimal banget karena keterbatasan bahasa Inggrisnya. Sementara Charlotte, rasanya dia dimasukin ke segmen ini cuma buat tease soal dia bakal milih Julia. Padahal ya nggak perlu juga sih. Di backstage, Eva ngobrol sama Ethan Page dan Javon Evans. Sayangnya, Javon belum medically clear, jadi Eva nggak punya pilihan lain selain men-scoresnya. Ethan punya ide lain buat hukumannya, taruh Javon dalam pertandingan lawan dia. Eva setuju, tapi cuma kalau Javon udah clear sebelum Vengeance Day. Di tempat lain, Josh Briggs datengin Hank dan Tank di backstage dan langsung nuntut pertandingan. Tanpa basa-basi, mereka langsung terima tantangannya. Sementara itu, Rich Holland ngadepin The Family dengan satu tuntutan. Pertandingan 1 lawan 1 yang beneran lawan Tony D'Angelo. Rich ngerasa pertandingan terakhir mereka nggak sah karena Tony pakai bantuan orang-orangnya. Tapi si Dem punya solusi. Pertandingan Steel Cage. Gak ada campur tangan dari siapapun, cuma mereka berdua yang nentuin siapa yang lebih kuat. Rich pun langsung setuju. Lanjut ke pertandingan antara Kelani Jordan melawan Carmen Petrovic. Kelani lebih unggul di awal dengan speednya, ngehajar Carmen pakai dropkick dan Westlock takedown. Tapi Carmen gak tinggal diam. Dia ngebalas dengan kombinasi tendangan dan bulldog yang bikin Kelani susah bangkit. Tiba-tiba, Jada Parker muncul di ringside. Gangguan ini bikin Kelani kehilangan fokus dan Carmen berhasil ngajar dia dengan suicide dive. Menjelang akhir pertandingan, Kelani naik ke turnbuckle dan ngehantam Carmen dengan split leg moonsault. Tapi anehnya, dia nggak langsung ngepin. Kelani kunci Carmen dalam crossface sambil ngeliatin Jada Parker langsung di matanya. Carmen akhirnya menyerah tapi Kelani nggak mau lepasin submission. Karena Kelani nolak nurut, wasit akhirnya ngebalik hasil pertandingan, Carmen menang via disqualification. Jada cuma ketawa dari ringside sementara Kelani kelihatan makin kesel.
Awalnya aku hampir protes karena Kelani Jordan belum nunjukin sisi barunya yang lebih dark. Tapi cara mereka bikin dia kehilangan kendali karena Jada Parker tuh cerdas. Sekalian bikin Jada kelihatan kayak agitator yang solid. Carmen masih butuh banyak improvement di ring, tapi ini salah satu pertandingan panjangnya yang cukup oke. Aku sih suka lihat perkembangan pegulat developmental, tapi aku penasaran nih. Casual viewers tuh sebenarnya bisa menikmati pertandingan-pertandingan kayak gini atau mereka sebenarnya malah nggak peduli? Coba komen di bawah. Di parkiran NXT, Stephanie ditanya soal pertandingannya lawan Fallon Henley di Vengeance Day. Dengan pede dan tanpa ragu, dia jawab, "Aku ngelibas semua yang ada di jalanku. Gelar Fallon bakal berakhir." Dan dengan tatapan dingin, dia kasih peringatan terakhir. Sampai ketemu di neraka. Di backstage, Eva lagi ngobrol sama Frexium dan ngasih pujian buat performa mereka belakangan ini. Tapi tiba-tiba Bayley masuk dengan emosi membara, "Aku mau tanding sama bajingan itu, si Cora." Eva langsung ambil keputusan, Bayley lawan Cora Jade resmi buat minggu depan. Setelah Bayley pergi, Josh Briggs dan Inamura datang buat ngebuk pertandingan mereka sendiri. Briggs mau lawan Hang dan Tank, Inamura mau lawan NQCC. Eva nggak ragu langsung bikin pertandingan tag team triple threat. Axiom yang ada di sana langsung kasih komentar, yang menang bakal layak dapat title shot. Di backstage, Scarra Scriber nangkep A-Town Down Under buat nanya soal reaksi Obafemi dan Trick Williams setelah kejadian minggu lalu. Grayson Waller langsung ngejek mereka, bilang kalau mereka soft. Dia juga ngeklaim bahwa pertandingan mereka malam ini cuma pemanasan sebelum dia jadi NXT Champion di Vengeance Day. Tapi ekspresi Austin Theory nunjukin kalau dia nggak terlalu suka omongan Waller. Sebelum mereka sempat ribut, musik entrance mereka keburu diputar, mereka langsung jalan ke ring. Langsung aja ke pertandingan utama di NXT hari ini antara A-Town Down Under melawan Obafemi dan Trick Williams. Pertandingan dimulai dengan Obafemi dan Austin Theory, tapi Trick langsung tag in dirinya sendiri. Mereka sempat debat dulu sebelum Theory akhirnya nyerang Trick duluan dan ngedorongnya ke sudut ring. Theory dominan di awal, ngerusak Trick pakai shoulder thrust dan springboard takedown. Begitu Obafemi masuk, dia langsung nangkap Theory dan nge-slam dia ke matras. Tapi pas Oba coba ngobrol sama Trick, Waller nyerang dari belakang. Oba yang gak peduli langsung nge-body slam Waller. Trick pun gak mau kalah, dia masuk dan nge-body slam Waller juga. Pas balik dari iklan, Trick akhirnya siap buat nge-finish pertandingan ini, tapi tiba-tiba Waller nyerang dari belakang. Trick tumbang dan sebelum bisa bangkit lagi, Eddie Thorpe muncul. Momen ini bikin Waller bisa nge-hit leaping stunner untuk memenangkan pertandingan. Tapi Eddie belum selesai. Dia ambil letter stripe-nya dan mulai ngecambukin Trick di punggungnya. Para ofisial langsung masuk buat misahin, tapi Eddie tetap berdiri di atas Trick, nunjukin dominasinya. Dan sebagai penutup, layar berubah ke color bars Vengeance Day dan ngetis siluet dari 4 superstar yang misterius. NXT Vengeance Day besok bakal makin liar. Nih, NXT minggu kemarin tuh kayak WWE lagi keburu-buru ngerampungin daftar pertandingan buat Vengeance Day. Tapi rasanya kayak mereka sendiri juga nggak terlalu peduli. Minggu ini sih jauh lebih rapi karena bookingnya lebih masuk akal buat nge-build pertandingan di acara premium nanti. Kalau disuruh milih, yang paling aku tunggu di Vengeance Day jelas Ethan Page lawan Javon Evans yang udah pasti di posisi teratas. Build pertandingannya ini tuh enak banget ditonton karena dua-duanya punya perkembangan karakter yang konsisten dan makin kesini makin seru. Dari segi murni pergulatan, jujur aja ini mungkin salah satu episode NXT yang agak lemah dalam beberapa waktu terakhir. Bukan berarti gulatnya jelek ya, tapi ada beberapa pertandingan yang pendek banget. Dan fokusnya lebih ke storytelling buat ngebangun Vengeance Day. Aku pribadi nggak masalah sama itu. Dari segi storytelling, NXT hari ini lumayan solid. Secara keseluruhan, episode ini tetap seru buat ditonton. Bukan yang terbaik, tapi ya nggak setiap minggu juga harus yang terbaik kan. Tapi menurut kalian gimana episode NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.